Guys, selamat pagi. Lama nggak buat video tentang bahasan kerja ya. Jadi karena aku juga sibuk, jarang ngupload video panjang ya. Jadi di video kali ini aku mau bahas masih tentang Vietnam ya. Ini pekerja Vietnam, baik itu peserta magang ataupun Gino di tempat kita kerja ini makin hari makin berulah dan berulang kali membuat masalah. Jadi salah satunya si Tobruk. Tapi aku akan cerita juga beberapa masalah orang Vietnam yang terjadi akhir-akhir minggu ini ya. Pertama itu kemarin si Tobruk dan cowoknya si Krempeng di bulan Juni kemarin. Di bulan Juni si Tobruk itu buat masalah di saat dia pulang cepat. Dia nggak mengklik jam pulang, jadi dia tidur di ruang atas dan tempat. Jadi dia mau menyabotase jam waktu ya, biar bisa dapat lembur. Dia pulang sekitar jam 5 atau jam 7, mungkin jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Dia nggak mengklik jam pulang. Dia pergi ke atas untuk menunggu ada kayak permainan berhadiah dari perusahaan setiap 6 bulan sekali. Itu kan bukanya jam 8 pagi, jadi dia udah pulang jam 6, jadi dia nunggu di atas. Seharusnya kan dia ngeklik jam pulang kan, tapi dia nggak mengklik jam pulang, ketahuan sama orang perusahaan. Dan yang mengklik jam pulang itu cowoknya, jadi dua-duanya kena masalah, dipanggil ke kantor. Terus masalah keduanya yang minggu lalu, mereka cowoknya si Krempeng 3 hari nggak mengklik jam istirahat, karena kan akhir-akhir ini bekerja sedikit kan, jadi wajib pulang lebih cepat. Jadi jam lembur itu hanya dikasih sejam aja, jadi kita disuruh istirahat 2 jam, tapi mereka mengklik cuma 1 jam si Krempeng itu. Terus dilapor kepada Kegereco, kepala pabrik, dan dia kena omel sama kepala pabrik, dan besoknya dia nggak masuk kerja, ngambek. Seharusnya kan susi nggak boleh seperti itu ya kan, tapi memang peserta magang di tempat kita ini manja-manja banget tuh. Lagi peserta Gino di yang lain, bukan tempat aku kerja ya. Lain aku kerja itu kan Bari, ini tempat lain yang lain di Mini Park Pet Story, orang Vietnam, perempuan. Kita buat aja namanya si gendut ya, si montok. Jadi dia beberapa bulan udah masuk shift malam, seharusnya dia kan shift pagi kan, dipindahkan ke shift malam karena kurang orang mungkin. Terus tadi aku dengar cerita sama teman, dia kedapatan sewaktu libur nggak kerja, tapi di komputer itu ada dia masuk jam kerja dan jam pulangnya. Jadi dia intinya gini, dia menyambutasi jam kerja. Dia libur tapi di jam hari kerja dia ada. Itu kan udah fatal banget kan. Itu sama kasusnya seperti orang Vietnam di tempat aku kerja sebelumnya di Fukuoka. Kalau di Fukuoka dulu ketahuan kayak gitu juga. Dia dipecat katanya, tapi nggak dipecat juga sih. Tapi ini kasus yang si montok ini nggak tahu gimana. Ada yang bilang dia dipecat, ada kemungkinan bilang dia dipindahkan ke perusahaan lain.
atau ada juga yang bilang dia pindahan lagi ke shift pagi. Itu sih. Dan ini kasus yang terjadi 2 hari yang lalu tentang Vietnam juga, kawan kerja juga satu lain di Barie, lalu sebut aja namanya si pendek. Jadi dia ribut sama orang Jepang ya. Orang Jepang ini udah sesepuh sih, udah lama juga di Jepang ini. Dia kerja di sini juga kan. Orangnya baik sih orang Jepang ini. Dia bercanda si Vietnam, cuman terlihat sih gaya bercanda orang Vietnam ini rada aneh ya. Karena apa ya, nggak sopan sih bercanda dengan bahasa kasar kepada orang tua kan. Apalagi mereka tuh orang Jepang ya kan. Orang Jepang itu kalau misalnya kita bercanda-canda gitu nggak enak sama mereka kan, pasti mereka marah. Cuman kan memang udah terlalu sabar si kakek ini kan, nggak terpendam dia lagi. Jadi tuh dilempar roti sama si kakek ini kan. Seharusnya kalau udah kayak gitu si pendek minta maaf, tapi dia nggak mau minta maaf. Dia malah membela diri. Salah sih cara dia kan, tapi ya itu sih. Jadi nggak ada mau minta maaf dia sih. Dengar sih si kakek nggak mulai ngobrol sama si pendek ini, karena candaan orang Vietnam ini nggak ada otak, nggak ada etika ya. Bercanda megang bagian-bagian vital kayak pantat, kayak ngomong omai nggak boleh kayak gitu. Itu kan tingkatan bahasa Jepang itu kan ada. Apalagi yang paling muda ngomong sama yang paling tua pakai omai itu nggak sopan ya kan. Jepang ini itu sih ya. Itulah kelakuan pekerja P6 di perusahaan Puji Pangisi Haru ya. Mereka ini bembal sih. Aku bukan rasisme ya, karena udah berulang kali kejadian seperti ini di sini, tapi ya nggak ada perubahan lah. Ya aku juga datang sini nggak mau tahu sih, karena juga ada pernah aku nasihati juga, tapi yang mereka nggak mendengarkan juga kan. Toh nyambung pusing, aku hanya mementingkan kerjaan itu aja sih. Jadi buat para pekerja Jepang baik serta magang ataupun doku Tegino, kalau kita kerja di tempat orang, kita hargailah, kita hormati, kita patuhi peraturan yang berlaku di situ. Bukan kita anggar-anggar jago. Kita di sini kan kerja cari duit ya kan, bukan untuk berleha-leha santai-santai. Jadi kita tahu diri lah. Itu aja sih. Oke, sekian aja video aku yang kali ini. Semoga kalian suka. Oke, bye bye.